Landasan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan teoritis. Landasan yuridis ini adalah landasan yang dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum. Sedangkan landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum. Sedangkan landasan empiris ini yang memberikan arahan berdasarkan pelaksana kurikulum, dan landasan teoritis landasan yang memberikan dasar-dasar teoritis. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan landasan empiris. 4 aspek yang menjadi landasan pengembangan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama adalah landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Untuk mengembangkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum baru dikembangkan atas filosofi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berakar pada budaya lokal dan bangsa. Yang kedua, kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi yang mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk mendekatkan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, filosofi yang banyak dikenal dengan nama rekonstruksi sosial. Yang keempat, kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi bahwa proses pendidikan adalah untuk mengembangkan rasa kemanusiaan yang tinggi, kemampuan berinteraksi dengan sesama dalam mengangkat harkat kemanusiaan, dan kebebasan berinisiatif serta berkreasi. Yang ketiga yaitu landasan empiris. Dalam landasan empiris kurikulum dikembangkan atas pertimbangan berbagai pengalaman dalam pengelolaan lembaga pendidikan, pengalaman pembelajaran, pengalaman kehidupan internal dan eksternal siswa, para pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan Indonesia dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum perlu diorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjadi kebutuhan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik. Yang keempat yaitu landasan teoritis.
Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional ini dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Sedangkan standar kompetensi lulusan ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kompetensi memainkan peranan yang sangat penting. Kompetensi ini adalah sebagai kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan di mana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum berbasis kompetensi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Komponen kurikulum 2013. Pada hakikatnya, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama, tujuan, 2 materi, 3 strategi pembelajaran, 4 organisasi kurikulum, dan 5 evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan tentang masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, tujuan. Tujuan pendidikan nasional yang merupakan pendidikan pada tataran makroskopik selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kedua yaitu materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar, tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis, sistematis, dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar, standar hasil pendidikannya, terdiri dari program inti, lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pembelajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Dalam pembelajaran K13 ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. 2. Mengembangkan kreativitas peserta didik. 3. Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. 4. Bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika. 5.
menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, afektif, efisien, dan bermakna. 4. Organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. Terdapat 6 ragam pengorganisasian kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau isolate subject. 2. Mata pelajaran berkorelasi. 3. Bidang studi. 4. Program yang berpusat pada anak. 5. Inti masalah. 6. Athletic program. 5. Yaitu evaluasi kurikulum. Dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan program. Luas atau tidaknya suatu program evaluasi kurikulum sebenarnya ditentukan oleh tujuan diadakannya evaluasi kurikulum. Apakah evaluasi tersebut ditujukan untuk mengevaluasi keseluruhan sistem kurikulum atau komponen-komponen tertentu saja dalam sistem kurikulum tersebut? Salah satu komponen kurikulum yang penting dan perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum adalah bagaimana membelajarkan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki seperangkat kompetensi sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Nah, dalam implementasi kurikulum, tugas seorang guru itu memberikan kemudahan belajar kepada siswa agar siswa itu mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya, sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam standar isi dan standar kompetensi kelulusan. Setidaknya ada 3 hal yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu yang pertama karakteristik kurikulum. Nah, di sini mencangkup ruang lingkup, ide baru suatu kurikulum, dan kejelasannya bagi pengguna di lapangan. Yang kedua yaitu strategi. Nah, di sini strategi itu sangat penting ya, karena strategi ini digunakan dalam implementasi kurikulum seperti pada adanya diskusi, adanya seminar, adanya penataran, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa sharing tentang implementasi kurikulum, kurangnya apa. Jadi di sini tuh kita bisa melengkapi dan memperbaiki. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik penggunaan implementasi. Dalam karakteristik ini meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuannya untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Nah, menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi kurikulum 2013 ini dinyatakan pada pasal 1 yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum 2013 itu ada pada sekolah dasar atau MI, SD atau MI, lalu ada di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan di SMK SMK atau MAK. Nah, selanjutnya di pasal 2, implementasi kurikulum pada MI, MTS, SMA, dan SMK dan sederajatnya itu menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman pengembangan muatan lokal, pedoman kegiatan ekstrakurikuler, pedoman umum pembelajaran, dan pedoman evaluasi kurikulum. Nah, dalam implementasi kurikulum 2013 ini
itu termasuk usaha bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat, seperti itu ya. Jadi ada kolaborasi, ada kerjasamanya. Nah, seperti itu. Kemudian strategi implementasi pada kurikulum 2013 terdiri atas pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan, yaitu pada bulan Juli 2013 itu masih untuk SD. Di SD itu masih kelas 1 dan kelas 4, di SMP di kelas 8, dan di SMA di kelas 10. Kemudian pada bulan Juli 2014 itu sudah mulai berkembang lagi ya. Jadi kurikulum 2013 itu masuk di kelas 1, 2, 4, 5. Jadi yang belum di SD itu yang belum kelas 3 dan kelas 6. Kemudian di SMP itu sudah masuk di kelas 7 dan kelas 8. Sedangkan di SMA masuk di kelas 10 dan kelas 11. Nah, pada Juli 2015 itu semua kelas sudah masuk pada kurikulum 2013. Kemudian strategi implementasinya yaitu adanya pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu dimulai dari 2013 sampai 2015. Jadi pengimplementasian kurikulum 2013 itu tidak langsung diimplementasikan, tetapi maksud saya tidak langsung diimplementasikan ke semua jenjang, tetapi bukan semua jenjang ya, yang tepat semua kelas, tetapi diimplementasikan dengan secara bertahap. Jadi seperti itu. Kemudian strategi selanjutnya yaitu adanya pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru. Jadi di kurikulum 2013 kan ada buku paket untuk siswa dan ada buku paket untuk guru. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam kurikulum 2013 guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna, mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan prosedur pembelajaran yang telah dibuat. Nah, setidaknya di sini ada usaha-usaha untuk melancarkan implementasi kurikulum, yaitu yang pertama dengan merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Nah, di sini guru itu harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogik, psikologi, dan didaktis secara bersamaan. Nah, yang kedua yaitu mengorganisasikan pembelajaran. Setidaknya terdapat 5 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013, yaitu pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan tenaga ahli, dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran, pembentukan kompetensi, dan karakter. Nah, itu tadi presentasi dari implementasi kurikulum 2013. Materi selanjutnya adalah inovasi kurikulum 2013. Pengertian inovasi kurikulum dan pembelajaran kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Inovasi biasanya muncul dari keresahan pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain bahwa inovasi itu ada karena adanya masalah yang dirasakan.
Kurikulum 2013 dengan pembentukan karakter mengedepankan perlunya membangun karakter bangsa dan juga membimbing siswa agar bersifat positif terhadap segala hal untuk kebaikan masa depan mereka sendiri. Hal ini didasari pula pada fakta dan persepsi masyarakat tentang menurunnya kualitas sikap dan moral anak-anak atau generasi muda. Beberapa faktor yang menuntut adanya inovasi kurikulum dan pembelajaran adalah: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang nomor dua, laju eksplosif penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung ruang dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Yang nomor tiga, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Yang nomor empat, mutu pendidikan yang dirasakan semakin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang nomor lima, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang nomor 6, kurang ada relevansi antara program pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Yang nomor 7, keterbatasan dana. Mengenai inovasi pendidikan, Indonesia telah beberapa kali melakukan pembaharuan, khususnya dalam bidang kurikulum. Sejak tahun 1947 sampai 2013, terhitung sudah terjadi 11 kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum pada zaman Orde Lama sampai sekarang. Adapun inovasi kurikulum di Indonesia didasarkan pada 3 hal, yaitu: yang pertama, visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang nomor 2, tujuan inovasi kurikulum tidak lain adalah untuk memperbaiki sistem kurikulum yang ada agar lebih baik dari sebelumnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Yang nomor 3, sebagai bentuk usaha dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Nah, gambaran umum inovasi kurikulum 2013 diantaranya: yang pertama, standar kompetensi lulusan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Yang nomor 2, standar isi, adanya keseimbangan antara materi untuk mendukung kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pendekatan tematik integratif dalam beberapa materi yang terkait umumnya pada tingkat dasar. Yang nomor 3, standar proses menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan hasil belajar melahirkan peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi melalui pendekatan saintifik dalam setiap proses pembelajaran. Standar dan yang terakhir adalah standar penilaian yang berbasis kompetensi pada 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.